Revika dan Ezra sampai muntah-muntah melihat dan mencium bangkai sapi di dalam toiletnya sendiri. Setelah semua potongan hewan itu dikeluarkan, Hoja Faruk mulai mempelajari apa yang sebenarnya terjadi. Ia menata potongan-potongan itu di atas plastik tebal dan membersihkannya. Setelah semua tertata rapi tanpa adanya yang tertinggal, Hoja membacakan ayat suci Al-Quran untuk menghilangkan sihir di bagian-bagian hewan itu. Sementara itu, Bibi Fatma mulai menyalahkan Revika dan berkata agar Revika berkaca pada apa yang ia lakukan dahulu. Ezra melerai Bibi dan ibunya yang berdebat itu dan meminta Fatma untuk tidak menyalahkan ibunya. Ebru kembali muncul di depan kamera. Ia menjelaskan jika mereka sedang berada di depan rumah lama keluarga Bilal Duran. Beberapa waktu lalu, mereka baru saja menemukan benda sihir berupa jimat, mantra, rambut, dan potongan daging hewan yang membusuk di dalam jamban toilet. Ebru justru berkata jika ada orang lain yang bersekongkol dengan Hoja Faruk untuk membuat kekacauan itu. Sementara, Faruk membuka gulungan rambut yang ternyata di dalamnya ada boneka voodoo. Di dalam bungkusan yang lain, ada selembar kertas yang sudah tertulis berbagai macam mantra. Hoja terus membaca doa saat menyentuh benda-benda sihir itu. Ia membacakan mantra sihir itu yang tertulis nama Revika dan Bilal di dalamnya. Sihir itu bernama Cene, yaitu anak yang masih berada di dalam rahim ibunya. Di dalam mantra itu tertulis sumpah serapah yang berbunyi jika janin dalam perut ini sudah dikutuk, dagingnya membusuk dan darahnya beracun. Faruk berkata jika terkena sihir itu, maka ayah sang bayi akan meninggal di saat bayi itu lahir. 14 hari setelah ulang tahun anak ke-23, maka jin paling jahat akan memakan jiwa anak itu. Ezra dan Revika tampak syok dan sangat ketakutan mendengar hal tersebut. Sambil menangis, Revika berkata jika Kubra berulang tahun ke-23 tahun sehari sebelum acara pernikahan itu. Tiba-tiba Kubra muncul entah dari mana. Ia tersungkur, terjungkal, terkulai, dan terlindas. Kondisi Kubra semakin memprihatinkan. Ebru berkata jika ia akan membawa Kubra ke rumah sakit. Setelah berdebat panjang dengan Hoja Faruk, Ebru mengurungkan niatnya dan melanjutkan pengobatan Islami yang dilakukan Faruk. Mereka menyimpan kamera itu untuk melakukan ruqyah kedua. Eksorsisme kedua itu dilakukan di rumah lama keluarga Duran yang lokasinya bersebelahan dengan rumah baru mereka. Kubra terlihat sangat pucat dan kedinginan. Mereka masuk ke kandang kuda. Kubra menjelaskan apa yang ia lihat di belakang kuda peliharaan keluarganya itu. Sosok jin perempuan dengan rambut hitam panjang berdiri memperhatikannya. Jin itu bernama Sare. Saat Hoja bertanya mengapa Sare ingin membunuh Kubra, jin itu berkata jika mata diganti mata. Seketika itu, kuda yang tadinya tenang berubah menjadi binal. Faruk kembali berbicara pada jin Sare. Ia berkata jika selama 24 tahun jin itu sudah banyak mendapat makanan dari jimat dan mantra. Faruk meminta pada jin Sare itu untuk meninggalkan tubuh Kubra dan berhenti menerornya lagi. Seketika itu, Kubra justru menjadi kerasukan dan berkata jika ia tak takut pada Allah. Faruk melanjutkan ritualnya dan membakar mantra-mantra jin Sare. Seketika tubuh Kubra melompat ke atap kandang. Ruangan itu berguncang dan lampu kembali berkedip. Akhirnya jin itu keluar dari tubuh Kubra. Ia memuntahkan banyak sekali cairan berwarna hitam. Faruk berkata jika jin itu sudah berhasil keluar dari tubuh Kubra dan Kubra pun bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Saat dini hari, jam 2 lebih tepatnya, Ebru kembali berbicara di depan kamera. Ia berkata jika Faruk berhasil melenyapkan jin Sare dari dalam tubuh Kubra. Tekanan darah dan denyut nadi Kubra sudah kembali normal. Bahkan Kubra sudah tidak mimisan, mual, muntah, dan demamnya pun sudah menghilang. Kubra sudah merasakan kebebasannya tanpa adanya teror dari makhluk halus. Setelah merakam dirinya sendiri, Ebru bertanya pada Faruk, bagaimana bisa mantra begitu mudahnya menyerang manusia? Faruk menjelaskan makhluk yang disebut dengan Dabe. Makhluk itu muncul saat kiamat sudah mulai dekat.
Farouk berkata jika DAB adalah suatu jaringan yang menyelimuti bumi dan masuk ke dalam rumah-rumah. Ia berpikir jika DAB itu sebenarnya adalah internet. Dari internet, manusia bisa dengan mudah mengakses segala jenis mantra dan mempraktekannya tanpa dasar ilmu yang kuat. Ia berkata jika internet adalah apokalips terbesar di mana manusia dan bahkan jin itu sendiri dapat memainkannya. Setelah perbincangan itu, Ebru kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Beberapa jam berlalu, pintu rumah itu menutup sendiri. Kubra telah dirasuki lagi oleh jin yang lain. Ia membawa kamera dan mengenakan baju pengantin serta membawa pisau yang digunakan untuk membunuh. Kubra masuk ke ruang tamu dan bertemu dengan Bibi Fatma dan langsung menghajarnya habis-habisan. Ebru dan Farouk keluar dari kamarnya setelah mendengar suara teriakan cukup kencang. Revika dan Esra turun ke bawah mengabarkan jika Kubra menghilang dari kamarnya. Ternyata di ruang tamu, Bibi Fatma sudah terkulai lemah tak berdaya dengan wajah penuh luka dan darah. Ebru segera menelpon ambulan dan berlari keluar rumah untuk mencari Kubra. Lagi-lagi, gadis itu membawa masalah yang baru. Ia berdiri di bawah pohon kutukan itu dan menginjak simbol setan. Ternyata Kubra sudah dirasuki oleh jin sari lainnya. Ia berkata jika ia mati 1000 kali maka ia akan bangkit kembali 1000 kali. Farouk menangkap Kubra dari belakang dan membawanya masuk ke dalam mobil. Malam itu, Ebru membawa Kubra dan Bibi Fatma masuk ke rumah sakit terdekat. Sementara Hoja Farouk ditinggalkan sendirian di bawah pohon itu dan dilarang untuk ikut ke rumah sakit. Keesokan harinya, Bibi Fatma pulang dari rumah sakit. Farouk bertanya tentang kondisi Kubra. Sang bibi berkata jika Kubra baik-baik saja di rumah sakit. Namun Fatma enggan memberitahu Hoja di rumah sakit mana Kubra berada. Di dalam rumah, Fatma bercerita tentang Bilal Duran. Saat Kubra lahir, Bilal mencekik leher bayi kecil itu dan berteriak jika itu adalah anak setan. Fatma mendorong Bilal hingga terjatuh ke lantai untuk menyelamatkan Kubra yang hampir mati di tangan ayahnya sendiri. Sementara Bilal yang tersungkur mengeluarkan busa berwarna hitam dari bibirnya dan meninggoy di depan mata Fatma. Fatma menyesal mengapa ia menyelamatkan Kubra dan membuat kakaknya mati saat itu. Sebelum Bilal meninggal, ia mengatakan nama Saris secara berulang-ulang. Fatma kembali menceritakan seluk-beluk keluarga kakaknya itu. Sebelumnya, Bilal hanyalah seorang petani miskin yang tak mempunyai rumah. Namun pada suatu ketika, Bilal membeli tanah, rumah, dan villa mewah. Ia juga mempunyai harta yang melimpah ruah secara tiba-tiba dan sangat mendadak. Fatma meminta Farouk untuk menemui seorang bernama Ilyas Aloglu. Orang itu adalah teman Bilal yang tahu seluk-beluk harta kekayaan Bilal. Dan Ilyas juga merupakan satu-satunya orang yang masih menetap di desa Kibledere. Farouk berpikir keras dan duduk di ruang tamu. Foto Bilal dan Revika terjatuh sendiri. Ia masih tidak mengetahui apa yang sebenarnya Bilal lakukan semasa hidupnya. Farouk menelpon temannya Dayat untuk mencari sumber dari angka 7175. Dayat berkata akan mencarikan informasi itu dan akan menghubungi Farouk kembali saat ia memperoleh informasi tersebut. Setelah menelpon temannya, Farouk bertolak ke pohon terkutuk itu lagi. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti tepat di depannya. Ternyata Ebru baru saja kembali dari rumah sakit. Ebru berkata ia tak tahu mengapa bisa kembali ke pohon itu padahal ia berniat untuk pulang ke rumah Revika. Saat itu juga Farouk mengajak Ebru untuk pergi ke Kibledere menemui pria bernama Ilyas Aloglu. Meski Ebru menolak karena sudah ketakutan, namun Hoja Farouk bersikeras. Akhirnya mereka tetap jalan mencari rumah Ilyas. Sesampainya di desa Kibledere, banyak rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Mereka berjalan menyusuri rumah itu satu persatu. Tiba-tiba, Ebru melihat ada kalajengking di dinding rumah yang bertuliskan 7175. Di sebuah rumah, Ebru melihat bayangan hitam yang melintas. Farouk tetap nekat masuk ke rumah itu. Terlihat bayangan hitam melesat sangat cepat di kamera Ebru. Mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Tiba-tiba mereka disambut dengan suara sorak-sorai nan ramai. Entah apa maksud dari semua itu. Di pinggir jalanan desa terdapat pakaian manusia yang tergeletak di jalanan. Ternyata pakaian itu sebagai pertanda jika mereka sudah dekat dengan rumah Ilyas. Akhirnya Farouk berteriak jika ia menemukan rumah Ilyas. Ia berkata pada Ebru untuk segera mendekatinya.
Di dalam rumah itu, mereka bertemu Ilyas yang ternyata adalah pengembala kambing saat Ebru menanyakan arah menuju desa Kibledere. Ilyas mengajak tamunya untuk naik ke lantai atas rumahnya. Di sana, Ilyas bercerita jika Bilal Duran dan Remzi Karaduman membuat dosa besar hingga mengakibatkan satu desa dikutuk bangsa jin. Ebru terhentak mendengar nama ayahnya disebut. Ternyata Bilal dan Remzi bersekongkol untuk mencuri harta karun dengan bantuan jin Sare. Setelah mendapatkan harta itu, mereka berdua tidak memelihara jin itu dan mencapakannya begitu saja. Mereka mengubur jin itu hidup-hidup di bawah pohon terkutuk. Semenjak hal itu terjadi, orang-orang di desa Kibledere mulai melahirkan anak-anak jin. Ilyas mengambil album foto yang berisi bayi-bayi setan bermata satu. Ia berkata jika jin Sare memakan ruh dari janin bayi ibu hamil dan masuk ke dalam bayi itu mengoyak otak mereka sehingga mereka mengalami kecacatan secara masif dan bersamaan. Faruk berkata jika itu adalah bentuk dari reinkarnasi. Reinkarnasi adalah perbuatan jin di mana ingatan manusia disusupi dengan ingatan jin itu sendiri. Ilyas menambahkan jika ayah Ebru mati bukan karena kecelakaan, namun kecelakaan itu terjadi karena ulah jin. Ilyas meminta tolong pada Ebru dan Faruk untuk melenyapkan kutukan itu. Ia berkata jika istrinya yang bernama Zahuricep merupakan seorang jin dan mungkin dapat membantu mereka. Tiba-tiba listrik di rumah Ilyas berkedip. Ebru dan Faruk turun ke bawah dan berusaha untuk keluar dari rumah itu. Di bawah, jin Zahuricep sudah menanti mereka berdua. Faruk bertanya pada istri Ilyas itu apa maksud dari angka 7175. Namun jin itu tak menjawab. Terlihat seorang bayi setengah jin dan setengah manusia berbaring di atas kursi. Faruk segera mengajak Ebru untuk pergi meninggalkan rumah itu karena Zahuricep ingin Ebru pergi dari rumahnya. Ilyas berkata jika Ebru telah membunuh salah satu dari jin Zulzula dan Zahuricep takut dengan kekuatan dari klan jin Zulzula itu. Zahuricep berkata pada Ilyas jika mereka akan dibunuh oleh Zulzula karena berbicara dengan Ebru. Sambil berlari, Faruk berkata jika jin yang merasuki Kubra bernama Sare. Ilyas menjelaskan jika jin itu bukan Sare, namun Zulzula. Jin itu ingin Kubra untuk berubah menjadi jin Sare karena Sare sudah dikubur hidup-hidup di bawah pohon kutukan. Hoja Faruk langsung memahami hal itu dan mengajak Ebru untuk kembali ke pohon terkutuk. Setelah mengambil cangkul, Faruk menggali lubang di bawah simbol dekat pohon kutukan dan menemukan kendi. Ia membuka kendi itu dan asap putih pun keluar deras dari kendi tersebut. Faruk menutup kembali kendi itu dan membawanya ke markas jin Zulzula. Ia masuk ke sebuah kastil kosong dan berbicara dengan jin Zulzula. Dirinya meminta maaf atas kesalahan manusia dan mengembalikan jin Sare. Faruk juga meminta klan jin Zulzula untuk tidak mengganggu manusia lagi. Setelah hari yang panjang itu mereka kembali ke rumah Revika. Faruk berkata jika ia sudah mengembalikan jin Sare ke tempatnya dan berdoa agar keluarga itu tidak diganggu oleh jin jahat itu lagi. Ebru menelpon ibunya dan bertanya tentang ayahnya. Sementara itu Revika dan Esra menidurkan Kubra. Faruk berkemas-kemas di ruang tamu untuk pulang di esok hari. Ebru menemui Faruk dan berterima kasih atas kerjasamanya sejauh ini. Tiba-tiba Revika datang menemui Faruk dan berkata jika Ilyas akan dibunuh oleh jin. Ilyas meminta Faruk untuk datang menemuinya sendirian. Segera Faruk pergi ke rumah Ilyas lagi. Dengan membawa kamera, Faruk mengendarai mobil Ebru sendirian. Dalam perjalanan ia ditelepon oleh Hidayat. Temannya itu memberikan informasi tentang makna angka 7175 yang Faruk tanyakan kemarin. Ia meminta Faruk untuk membuka email karena beberapa gambar yang berkaitan dengan angka 7175. Faruk pun menepikan mobilnya dan berhenti sejenak untuk memeriksa email. Ternyata maksud dari angka 7175 itu adalah kode yang sudah berusia lebih dari 2000 tahun. Berdasarkan pada kesaksian Kristiani, Yesus dibunuh di atas salib. Namun dalam Islam, Yesus atau Nabi Isa tidak disalib. Hidayat meminta Faruk untuk menuliskan angka 7175 dalam abjad Arab. Ternyata ketika dibaca menggunakan pelafalan alfabet, makna angka 7175 yaitu Vivo, bukan Oppo.
Hidayat menjelaskan jika di Al-Quran tertulis akan ada 7.175 anggota sekte yang tidak percaya jika Yesus telah meninggal atau disalib. Vivo adalah kutukan roh yang menangis di depan salib. Kelompok yang percaya Yesus masih hidup di masa itu membuat kata Vivo menjadi angka 7175. Sementara jin yang terbunuh dan disalib oleh manusia menggunakan angka 7175 agar bisa terlahir kembali. Sambungan telepon itu terputus di tengah jalan. Faruk membaca lagi kitab itu dan menemukan jika jin yang terkubur dalam keadaan hidup itu dikembalikan, maka akan datang lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Tiba-tiba di depan kaca mobil Faruk, Ilyas menggedor-gedor kaca mobil itu dan bertanya pada Faruk apa yang ia lakukan di sana. Terlihat tangan Ilyas sudah berdarah-darah. Faruk keluar dari mobil untuk mengejarnya. Ilyas berkata jika ia tak pernah menghubungi Faruk karena ia sendiri tak punya handphone. Ilyas berkata jika Faruk telah dibohongi oleh Revika dan Esra. Sementara jin Zulzula baru saja membunuh istrinya Yahuricep. Ilyas berkata jika klan jin Zulzula sudah keluar dari sarangnya dan berkeliaran di penjuru desa. Sementara itu Ebru sedang bersantai di kamarnya. Tiba-tiba Ebru merasa ada yang aneh di dalam kutangnya. Ternyata ada mantra yang diselipkan di sela-sela kutang milik Ebru. Ia merekam isi dari mantra itu dan menunjukkannya ke kamera. Dalam kertas mantra itu terdapat foto Kubra dan foto Ebru. Sedangkan di tengah-tengah foto mereka ada gambar kloset yang dikencingi oleh makhluk besar bercula mengerikan. Ebru mengenakan kamera pengintai kecil yang diselipkan di dadanya untuk berjaga-jaga. Ebru pergi ke kamar Kubra dan menemukan Kubra sudah berubah menjadi jin yang menyeramkan. Revika dan Esra menyerang Ebru dan menghancurkan kameranya. Mereka membawa Ebru ke tanah lapang untuk dilakukan ritual penukaran tumbal. Hoja Faruk dan Ilyas sudah dihajar habis-habisan oleh jin Zulzula. Mereka diterbangkan ke arah yang berlawanan. Faruk segera kembali ke mobilnya. Ia menemukan ular bertengger di pepohonan dan merekam wajah mengerikan di layar kamera. Ia pun bergegas pergi ke rumah Revika. Sesampainya di sana, tak ada satu orang pun yang terlihat. Sementara itu, Bibi Fatma ditemukan tak berdaya di dapur dengan mulut yang berdarah dan tubuh dililit ular. Faruk kembali berlari membuka pintu satu persatu kamar di dalam rumah itu. Faruk masuk ke kamar Kubra dan menemukan kasur yang bersimbah darah dengan jimat mata setan tersebar di mana-mana. Faruk menemukan mantra yang terpampang foto Ebru dan Kubra. Ya, mantra itu adalah untuk menukar jiwa persembahan. Faruk berkata jika Revika dan Esra berencana untuk memberikan jiwa Ebru kepada Jin Sare. Ia bergegas pergi ke desa Kibli Diri lagi. Tiba-tiba ia dipukul dan dimasukkan ke dalam sumur oleh Jin Sare. Sementara itu, Revika dan Esra sudah memulai ritualnya. Mereka berkata jika selama ini hidup mereka tak pernah tenang. Sementara Ebru dan keluarganya bisa senang menikmati harta rampasan tanpa merasakan teror apapun. Karena merasa tak bisa selamat dari bayang-bayang masa lalu, Revika dan Esra pun merencanakan kejahatan itu tepat setelah Kubra berhasil diselamatkan. Dan Ebru akan kembali ke kota. Mereka tak mau kehilangan momen saat Ebru berada di desanya, sehingga mereka melakukan ritual itu dengan cepat. Di dalam sumur, Faruk ditimpa oleh bebatuan yang besar hingga membuatnya tak sadarkan diri. Esra membacakan mantra di atas liang lahat Ebru dan menutup peti Ebru dengan tanah. Ebru hanya bisa menangis dan berteriak, namun tak ada satupun yang menolong. Dari kamera tersembunyi, Ebru mendapat sedikit cahaya dan melihat ular melilit kakinya. Semakin lama, ia tak sanggup lagi bernafas karena kehabisan udara dan film pun berakhir. Terlihat sebuah tulisan yang menjelaskan nasib Hoja Faruk. Faruk berhasil diselamatkan dan diangkat dari sumur oleh warga sekitar yang membutuhkan air. Meski selamat, Faruk mengalami cedera berat dan mengalami amnesia. Dan keberadaan Faruk saat ini dirahasiakan oleh keluarganya, sementara Revika, Esra, dan Kubra menghilang tak tahu berada di mana. Mungkin sudah menetap di luar negeri. Polisi masih mencari keberadaan keluarga Duran, sementara harta dan aset-aset mereka sudah dijual habis sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Sementara Ebru tak pernah diketahui nasibnya setelah itu. Lahatnya pun tak pernah ditemukan hingga saat ini.
Itulah yang akan diterima jika bersekutu dengan setan. Kemanisan yang dirasakan hanya sesaat, sedangkan konsekuensi yang diterima terus berlanjut hingga ke anak turunnya. Seperti apa yang dialami oleh keluarga Bilal Duran. Selama 24 tahun mereka hidup dalam ketakutan akan teror iblis yang menimpa Kubra. Dalam film ini, sebenarnya Kubra sudah sembuh dan terhindar dari gangguan iblis karena jin sare sudah dikembalikan ke Zulzula. Namun Rafika dan Esra membuat mantra baru untuk menukar Kubra dengan jiwa Ebru. Akhirnya, merekalah yang membunuh Ebru karena sudah gelap mata dan takut akan teror iblis terus menghantuinya. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan hal goib. Sebisa mungkin jangan berurusan dengan yang namanya sihir, santet, pelet, dan sebangsanya. Perkuat iman dan pertebal keyakinan. Semoga Allah melindungi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.